1 bulan telah berlalu sejak Sutomu meminta Gram untuk mengajarinya keterampilan pertahanan dan pengetahuan. Sejak hari itu, Sutomu mulai melihat dunia game dengan cara baru, sambil menerima ajaran Gram. Disinilah Sutomu pertama kali diperkenalkan ke sistem informasi medan, yang dapat mengetahui apakah suatu area aman atau tidak, dan di mana toko-toko berkualitas tinggi berada. Lokasi tokonya sama, tetapi antarmuka dalam game mengasumsikan sudut pandang pihak ketiga, sedangkan Sutomu sekarang diperbaiki sebagai orang pertama. Gam juga mengajari Sutomu banyak hal lain mulai dari akal sehat umum hingga perlengkapan. Akibatnya, salah satu batu permata berkualitas tinggi dicuri pada bulan Januari, serta biaya hidup dan hadiahnya, tetapi Sutomu tidak terlalu khawatir karena dengan pengetahuannya yang baru diperolehnya ia telah menemukan metode mudah untuk menghasilkan uang. Tongkat hitam yang telah dinilai Sutomu diakui bernilai setidaknya 20 batu permata besar dengan kualitas terbaik oleh orang-orang kucing, dan setelah diberi formulir penilaian, orang-orang kucing itu mengusulkan untuk membawanya untuk dilelang di guild. Nilai akhir mencapai 32 batu permata kualitas tertinggi. 1 batu permata dikumpulkan oleh serikat sebagai biaya untuk pelelangan, tetapi Sutomu masih memiliki lebih dari 30 batu permata kualitas tertinggi di tangan. Dalam hal gas, itu akan menjadi sekitar 30 juta gas. Jika dia hidup sederhana di dunia ini, jumlah seperti itu akan memungkinkan dia untuk bertahan hidup selama sekitar 20 hingga 30 tahun. Namun, Sutomu belum menyerah untuk kembali ke dunia nyata. Dia tidak punya masalah dengan meninggalkan teman-temannya karena sebagian besar koneksi mereka adalah semacam hubungan timbal balik yang menguntungkan, tetapi dia benar-benar ingin meminta maaf kepada orang tuanya. Jika benar-benar tidak ada harapan untuk kembali maka tinggal di sini akan baik-baik saja, namun, saat ini dia masih punya ide. Penaklukan penjara bawah tanah. Dia percaya bahwa jika dia bisa melakukannya, dia akan bisa kembali. Sutomu datang ke dunia ini dengan menerima item yang disebut undangan dari Tuhan. Ini berarti bahwa pasti ada semacam dewa yang mengelola seluruh ruang bawah tanah. Saat itu mudah untuk disatukan. Dengan harapan untuk melarikan diri dari dunia ini, Sutomu mulai memikirkan cara untuk menggunakan 3 juta G. Lantai tertinggi yang dicapai orang saat ini adalah 59. Tampaknya jumlah ini belum meningkat selama setengah tahun. Disarankan oleh Gam bahwa metode terbaik adalah pergi ke klan tingkat yang lebih tinggi jika seseorang bertujuan untuk mencapai lantai 100. Namun, Sutomu juga mengetahui keberadaan yang disebut Baekdungeon. Khawatir bahwa penaklukan Baekdungeon juga akan diperlukan untuk kembali ke rumah, dia memutuskan akan lebih baik jika dia membuat klan sendiri. Biayanya 1 juta G untuk mendirikan klan. Meskipun uangnya tidak masalah, dia juga membutuhkan 3 anggota party, termasuk dirinya sendiri, sebelum dia bisa membuat klan. Selamat siang, anak yang beruntung. Apakah kamu dibawa oleh Gam jalan-jalan lagi? Wow, peralatan itu sangat bagus. Mau memberiku uang? Bagaimana kalau kamu bergabung dengan pestaku? Oh ya, tapi kita harus membagi jarahannya. Di ruang makan guild yang baru dibangun, begitulah ejekan yang datang ke Sutomu. Ketika Gam, yang duduk di samping Sutomu, menatap tajam para petualang, mereka akan dengan cepat mendecakkan lidah mereka lalu berbalik. Seperti yang dikatakan petualang, perlengkapan Sutomu agak berbeda dari sebulan yang lalu. Dia mengenakan celana panjang putih sambil dibalut jubah putih pucat. Ikat pinggang yang dibuat khusus yang dililitkan di pinggang membawa wadah memanjang dengan ramuan penyembuhan hijau. Dia membawa ransel besar dan tas ajaib mahal dengan fungsi pertahanan. Berbagai peralatan dan barang juga disimpan di dalamnya. Sutomu melakukan upayanya untuk memperbarui peralatan menggunakan beberapa dari 20 permata yang tersisa, mengabaikan saran dari Gam. Keajaiban pemburu peti harta karun lantai 1. Itu menyebar seperti api melalui guild dalam sekejap mata, ditambah dengan fakta bahwa dia diidentifikasi oleh orang kucing sebagai yang di pelelangan. Sekarang, jika dia pergi keluar guild, dia akan dipilih dan dicemooh karena sangat beruntung. Berita itu bisa menyebar begitu cepat karena berbagai monitor yang Tuhan tempatkan di berbagai tempat di kota. Ada lusinan monitor, menyiarkan berbagai orang yang berada di ruang bawah tanah. Di kota ini, yang hampir abad pertengahan dengan pengecualian batu ajaib, siaran yang ditransmisikan oleh Tuhan biasanya yang paling menyenangkan untuk ditonton dan dengan demikian mengumpulkan banyak perhatian. Ada seorang Black Mage yang memiliki posisi terdepan dalam sebuah klan, dia bernama Alma. Dia agak populer di kota karena penampilannya. Dia saat ini sedang berbicara santai dengan beberapa teman tentang bagaimana dia menggunakan tongkat hitam yang dia menangkan di pelelangan, dan dengan mudah mengalahkan bos naga lantai 60. Saya sangat berterima kasih kepada Lucky Boy.
Mungkin berkat dia aku bisa menembus penghalang lantai 60. Pernyataan itu disiarkan oleh guild berperingkat tertinggi di Dungeon. Wajah Sutomu tersebar di seluruh kota, dikombinasikan dengan outlet surat kabar yang memutar cerita dengan cara yang menarik dan lucu, dan upaya sia-sia dari para petualang yang mencoba membuat banyak game mengikuti cerita Sutomu. Ini pasti bagaimana perasaan orang-orang yang memenangkan hadiah pertama di lotre. Di guild, dia dipanggil Lucky Boy. Itu biasanya situasi yang sama di kota juga. Itulah betapa mereka membenci Sutomu, dan dia mulai bosan karenanya. Itu memang agak disayangkan. Guild telah mengawasi Sutomu untuk sementara waktu, dan mereka merasa tidak enak karena bahkan dengan usaha yang dia berikan, dia diberi gelar seperti itu. Satu-satunya yang tinggal di sisi Sutomu adalah Gam yang telah menjadi anggota partinya. Juga, Emi, si kucing yang terus menyebarkan desas-desus tentang dia di pelelangan juga ditarik untuk menjadi anggota partainya dan dipinjamkan oleh guild secara gratis. Maaf, Sutomu. Sutomu terus menyatakan bahwa dia baik-baik saja kepada Gam, yang akan meremas telinga anjing hitamnya dengan frustrasi setiap kali seseorang memanggil Sutomu Lucky Boy di guild. Jika aku tidak memiliki keberuntungan yang luar biasa, aku masih akan terjebak di lantai 1 mencari anggota party. Fakta bahwa saya bisa bergabung dengan pesta dengan Anda dan Emi adalah berkah sejati. Dari lubuk hati, syukurlah dia tidak perlu terlalu menekankan nama. Pasti memalukan. Gam kemudian menjadi serius sekali lagi. Sutomu bergabung dengan Gam di barisan di meja resepsionis. Bahkan setelah semua itu, Emi masih tidak ada di sini, ya. Kami sudah menunggu cukup lama. Sambil menatap waktu, Gam mendecakkan lidahnya dengan kesal. Sutomu melihat sekeliling guild dengan senyum pahit. Seharusnya sudah di sini sekarang. Sudah seminggu. Siapa yang mengira itu ide yang bagus untuk membuat masalah besar dari ini? Dan menjijikkan betapa mereka mencemarkan namamu hanya karena Tuhan memberimu sedikit keberuntungan. Jika Anda memikirkannya, mereka pada dasarnya marah pada Tuhan. Mereka telah melucuti Anda dari posisi serikat Anda dan membuat pendapat Anda tidak berharga, dan sekarang mereka mencoba mengubah Anda menjadi semacam penjahat. Ayo pergi. Emi melompat dari belakang, meletakkan tangannya di punggung Gam, dan setelah melakukan jungkir balik mendarat di depan Gam dan Sutomu. Bagaimana bisa bertindak sebodoh ini bahkan jika kamu sangat terlambat? Tidak seperti seorang freelancer, saya sebenarnya memiliki beberapa penilaian yang harus dilakukan. Aku sedang sibuk dengan pekerjaan. Oh, halo Sutomu. Aku minta maaf karena terlambat. Dengan lidahnya yang menjulur begitu banyak, sulit bagi Sutomu untuk melihat tanda-tanda penyesalan. Terkejut, Sutomu memberikan respon yang biasa. Minta maaf dengan datang lebih awal lain kali. Oke, lihat, lebih jelas di sana. Ayo pergi, ayo pergi. Saat Emi berlari menuju resepsionis, yang muncul sebagai seorang pria muda dengan tatanan rambut yang menarik, Gam menggumamkan keluhannya sambil dia dan Sutomu mengikuti dari belakang. Hei paman, tolong lebih cepat. Diam kau bodoh. Beri aku air liurmu. Aku minta maaf karena mengganggumu. Oh Gam, pasti sulit bagimu membawa Emi kemana-mana hari ini. Sutomu juga. Ahahaha. Senyum pria itu tampak seperti sesuatu yang bahkan monster penjara bawah tanah akan lari darinya. Sutomu mengulurkan tangannya dan meletakkan air liurnya di atas kertas putih yang ditawarkan kepadanya. Gam dan Emi segera mengikutinya. Resepsionis mengambil secarik kertas kecil dan memasukkannya ke dalam mesin besar yang dilengkapi dengan batu ajaib di belakangnya. Setelah melakukannya, 3 kartu status dibawa keluar dan ditempatkan di konter. Wah, meludah, ya. Kasar sekali. Apakah masih buruk bagi Lucky Boy untuk terluka? Ejekan itu datang dari pihak Sutomu. Di jalur lain di samping mereka, pihak lain sekarat karena tawa. Pihak-pihak terdekat lainnya mengejek gerakan Sutomu. Orang-orang di meja resepsionis mengharuskan semua petualang menyerahkan cairan tubuh dengan cara yang sama seperti saat mendaftar untuk kartu status. Alasan utama di balik ini ada 2. Mengelola sejumlah besar kartu status secara manual membutuhkan banyak waktu, jadi rune magis digunakan sebagai gantinya, yang membutuhkan input beberapa bentuk cairan tubuh. Yang lainnya adalah agar lebih mudah untuk mengatur pesta. Dan meskipun darah dan air liur dianggap sebagai cairan tubuh, ada pemahaman di antara para petualang bahwa mereka yang menyerahkan air liur adalah pengecut yang takut pada jarum. Sutomu mengetahui hal ini sebelumnya berkat Gam. Namun, memotong dirinya sendiri setiap kali dia harus pergi ke ruang bawah tanah itu menyakitkan dan terasa sia-sia. Dia hanya akan menggunakan darah jika dia ingin pamer ke resepsionis yang menarik.
Sutomo tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya bermain sebagai tabib di pesta dengan orang-orang seperti itu. Bukannya dia tidak punya keluhan tentang situasinya saat ini, tapi dia masih merasa sangat beruntung berada di pesta bersama Emi dan Gam. Sementara Emi mencoba menenangkan pihak lain, Sutomo melihat kartu statusnya, yang berubah warna dengan cepat. Itu dinaikkan ke level 9, namun, tidak ada perubahan dalam statusnya. Melihat level setinggi itu, postur Sutomo berubah menjadi lebih percaya diri. Kartu status Gam dan Emi berwarna biru. Warna kartu status seseorang menunjukkan peringkat tertinggi orang tersebut. Sutomo berwarna kuning hijau, yang mewakili padang rumput dari beberapa tingkat pertama. Gam dan Amis mewakili pantai level 41. Serangga itu benar-benar gila, ya. Berapa kali aku mengatakannya sebelumnya, kamu tidak harus sama persis denganku. Bukankah itu pendapat yang sama persis dengan serangga-serangga itu? Gam meletakkan kartu statusnya di meja resepsionis. Jika demikian, jangan mengeluh dan tutup mulut. Ya, anjing kecil ini sangat penurut. Dia menunggu tanpa mengeluh. Dia berperilaku sangat baik sehingga Anda merasa ingin muntah. Petik 2. Apakah saya perlu meninju Anda agar Anda mendapatkan ide itu? Resepsionis menghela nafas berat saat ketiganya menyerahkan air liur mereka. Lihat, pendaftaran party sudah selesai. Apakah bounty juga dibagi menjadi 3 bagian yang sama? Ya, jika Anda sudah selesai memperbarui kartu status Anda dipersilakan untuk pergi. Hah, lagi pula tidak banyak orang yang mengantri. Botak. Emi berlari menuju pintu masuk penjara bawah tanah, dengan Gam dan Sutomo mengikuti tepat di belakangnya. Di pintu masuk Dungeon, ada sekitar 5 lingkaran sihir yang dipasang berdampingan, dengan sekitar 5 orang berbaris di masing-masing lingkaran. Saat para pihak melangkah ke lingkaran sihir, mereka menghilang disertai dengan kilatan cahaya. Sutomo sudah akrab dengan adegan ini, meski awalnya dia sering dimarahi Emi karena takut. Begitu giliran mereka tiba, Sutomo segera memasuki lingkaran sihir, dengan Emi menggenggam tangannya erat-erat dan menunjukkan seringai lebar. Hah, apakah masih berfungsi jika kita berpegangan tangan? Ya, jika Emi yang jahat diluncurkan di tempat lain, itu tidak masalah. Tapi Gam di sisi lain. Sutomo meraih tangan Gam sementara Emi bermain dengan telinga kucing putihnya. Ayo pergi, kita bisa mengadakan kursus kilat di padang rumput hari ini. Akan menyenangkan. Tujuan, lantai 1. Dalam sekejap, 3 petualang direduksi menjadi partikel cahaya dan menghilang sepenuhnya dari guild.